Sudah tampil kelihatan yang ini? Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kedua ya, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang representasi dari sinyal diskrit. Di pertemuan awal kemarin, pendahuluan, kita kan sudah mempelajari tentang sinyal ya, bagaimana sinyal diskrit itu terbentuk. Sinyal diskrit terbentuk dari sinyal analog yang dikonversi menjadi sinyal digital atau analog to digital converter. Jadi sinyal analog disampling dulu, kemudian dikuantisasi, kemudian akhirnya menjadi sinyal diskrit atau sinyal digital. Jadi sinyal diskrit itu berasal dari sinyal analog yang disampling. ADC ini adalah proses untuk menjadikan sinyal analog menjadi sinyal digital. Sorry ya, ini kebalik ya, mestinya. Oh ya, ya benar-benar. Analog to digital converter. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di proses ADC atau analog to digital converter itu ada 3 proses ya. Yang pertama adalah sampling atau pencuplikan sinyal. Kemudian yang kedua adalah kuantisasi atau quantization. Kemudian yang ketiga adalah coding atau pengkodean. Jadi sinyal analog ini dicontohkan di sini, ada sebuah sinyal analog XAT atau sinyal analog XAT ini, kemudian dia masuk sampler. Sampler ini bertugas untuk melakukan sampling atau pencuplikan terhadap sinyal analog yang masuk ke sini. Kemudian hasilnya keluar outputnya dari sampler ini berupa sinyal diskrit atau XN. Nah, ini notasinya sudah berubah dari XT menjadi XN. Nah, kemudian setelah jadi sinyal diskrit, perlu dilakukan kuantisasi atau quantizer ini. Di prosesnya kuantisasi melalui di-quantizer ini ya. Prosesnya di-quantizer, nama prosesnya adalah kuantisasi. Ini adalah proses untuk memadankan ya, atau menyetarakan sinyal hasil sampling ke threshold atau batasan yang kita tentukan. Halo, cek suara saya masih bisa dengar dengan baik? Oke. Kemudian ini adalah XGN, sinyal diskrit yang sudah dikuantisasi. Jadi hasil kuantisasi ini adalah XGN ini ya. Kemudian ini belum sinyal digital, masih diskrit yang terkuantisasi. Baru setelah itu sinyal diskrit yang terkuantisasi itu kita kodekan. Prosesnya adalah coding namanya, atau bahasa Indonesianya pengkodean. Komponennya disebut dengan coder. Nah, sinyal yang terkuantisasi tadi dikodekan dalam bentuk kode biner atau kode digital ya. Kode digital yang sering dipakai kan biner ya, 010101 itu. Nah, ini adalah proses merubah sinyal analog menjadi sinyal digital dalam proses yang namanya ADC ini ya, analog to digital converter. Oke, di sini apa yang saya sampaikan bisa difahami? Halo, tolong dijawab, suara saya bisa dengar? Oke, bisa difahami yang ini? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya, proses ADC, analog to digital converter tadi ya, ada 3 tahap.
Nah, yang pertama adalah proses sampling, mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal analog diskrit pada selang periode tertentu. Kemudian yang kedua tadi adalah kuantisasi. Ini memadankan sinyal analog diskrit dengan nilai amplitudo yang sudah kita definisikan. Nah, yang proses terakhir atau ketiga dalam ADC adalah coding. Nah, di sini adalah merubah sinyal diskrit yang sudah terkuantisasi tadi menjadi sinyal digital dalam bentuk biner ya, 0101. Oke, ini diberikan sebuah contoh proses sampling dari sebuah sinyal analog menjadi sinyal diskrit ya. Diberikan sebuah sinyal sinus yang memiliki bentuk utuh satu periode atau satu siklus ya. Sebagai bentuk penyederhanaan dianggap bahwa sinyal tersebut memiliki frekuensi 1 Hz, kemudian fase awalnya 0, kemudian amplitudonya 5 volt, kemudian dilakukan sampling atau N sebanyak 16 sampling yang uniform itu waktunya sama ya. Kemudian gambarkan bentuk sinyal tersebut. Nah, ini penggambarannya ya. Nah, ini yang atas adalah sinyal analog yang belum disampling. Ini frekuensinya berapa? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Satu Hz ya, seperti yang dijelaskan di soal tadi ya. Karena cuma satu siklus dalam satu waktu, dalam satu detik. Nah, disampling sebanyak 16 tadi ya, 16 sampling. Nah, ini XN. Nah, yang bawah ini adalah sudah dalam bentuk sinyal diskrit ya, notasinya sudah N. N-nya berapa? Di sini N-nya ada berapa? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Ya tolong dijawab, saya tanya N-nya ada berapa, kemenangannya kabeh. Oke. Jadi samplingnya adalah ada 16 sampling ya. Nah, ini nilai amplitudonya. Coba lihat Anda, amplitudo dari sinyal diskrit dan amplitudo dari sinyal analog. Mengikuti nggak yang sinyal diskritnya? Halo? Halo, dengar suara saya? Halo, masih dengar suara saya? Ya, kalau saya, ya, amplitudonya sinyal yang diskrit ini mengikuti dengan amplitudo yang sinyal analog nggak? Ya, kita lihat dari bentuknya kan sudah kelihatan ya. Amplitudonya mengikuti sinyal analog karena ya memang sinyal diskrit itu diambil sampling dari sinyal analog. Oke, sekarang kita bahas tentang kuantisasi atau memadankan sinyal hasil sampling tadi ya ke batas amplitudo yang kita tentukan. Di sini dijelaskan kuantisasi. Pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil proses sampling diolah lebih lanjut. Sinyal hasil sampling tadi dibandingkan dengan beberapa nilai threshold. Threshold itu ambang batas ya, ambang batas tertentu sesuai dengan level-level digital yang dikehendaki. Kemudian apabila suatu nilai sampel yang didapat memiliki nilai lebih rendah, bisa lebih rendah
atau lebih tinggi nanti ya dari sebuah threshold, maka nilai digitalnya akan ditetapkan mengikuti nilai integer. Integer itu bilangan bulat ya. Nilai integer di atasnya. Tetapi apabila nilainya lebih rendah dari threshold yang ditetapkan, nilainya akan mengikuti nilai integer yang di bawahnya tadi. Kemudian proses ini dalam proses ADC itu disebut dengan proses kuantisasi atau quantization. Proses memadankan sinyal hasil sampling ke dalam level-level digital yang kita tentukan. Bisa dipahami proses kuantisasi? Halo, dengar suara saya Mas Yan? Halo, cek suara saya. Masih dengar? Putus-putus. Oke. Yang kuantisasi tadi masih bisa diterima waktu saya menjelaskan kuantisasi. Halo? Oh. Ya, jelas seperti itu. Ramadi. Halo? Ramadi, bisa dengar suara saya? Oh. Mutarab gimana tadi? Waktu saya jelaskan kuantisasi itu juga. Halo, Mutarab, dengar suara saya? Oh, ini komunikasinya sulit ya. Halo, cek suara, cek dengar baik. Halo. Halo, dengar suara saya? Segini aja wis. Kamera off kan semua. Biar koneksinya bagus. Kameranya off kan semua biar koneksinya bagus. Nanti saya jelaskan biar saya lancar ya. Oh, ini kameranya off kan nih biar suara saya bisa diterima dengan baik di sana. Baik, saya lanjutkan. Slide saya tampil ini Mas Yan, bisa dilihat. Oke. Saya ulang ya, kuantisasi atau quantization pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil sampling tadi ya, diolah lebih lanjut. Hasil samplingnya dibandingkan dengan beberapa nilai threshold. Threshold itu ambang batas ya. Dibagi berdasarkan level-level atau tingkatan digital yang kita kehendaki. Kemudian apabila suatu nilai sampel yang didapat memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan thresholdnya, maka nilai digital yang ditetapkan mengikuti nilai integer yang di atasnya apabila nilai samplingnya melebihi threshold ya. Kemudian apabila nilai samplingnya lebih rendah dari threshold, maka nilai integernya mengikuti nilai integer yang level di bawahnya. Nah, proses-proses ini disebut dengan proses kuantisasi dalam proses ADC. Dalam proses mengubah sinyal analog dalam sinyal digital, langkah ini disebut langkah kuantisasi. Bisa dipahami? Halo?
Ada yang tanyakan? Baik, saya lanjutkan. Oke, contoh pada contoh sampling tadi ya, sinyal sampling tadi, kita gunakan sebanyak 11 level digital. Mulai dari 0 sampai 10. Ingat nolnya ini dihitung ya, 0 sampai 10, sehingga ada 11 level digital. Kemudian dalam kasus ini thresholdnya sebanyak 10. Sebanyak 10 thresholdnya. Atau level kuantisasi. Kemudian level kuantisasinya sebesar plus 0,5 terhadap nilai integer. Kemudian bagaimana hasil bentuk sinyal diskritnya yang dihasilkan? Coba kita lihat slide selanjutnya. Ini penetapan levelnya dulu ya, penetapan levelnya dulu. Dengan mengacu pada slide sebelumnya tadi, kasus sebelumnya tadi, dibuat aturan seperti di tabel ini ya. Apabila nilai amplitudo pada sinyal sampling kurang dari 0,5, maka nilai levelnya dianggap level 0. Apabila nilai samplingnya tadi amplitudonya kurang dari 0,5, maka dianggap levelnya 0. Kemudian apabila nilai samplingnya lebih besar dari 0,5 tapi lebih kecil dari 1,5, maka levelnya dianggap level 1. Begitu sampai yang level ke 9 ini ya. Kemudian apabila yang ke 9 ini sinyal samplingnya lebih besar dari 8,5 tapi lebih kecil dari 9,5, maka nilai levelnya dianggap level 9. Sehingga di sini tercipta 10 level ya, mulai dari 0, 1 sampai 9. Oke, konsepnya dipahami di sini? Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa dipahami? Atau ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini gambar dari kuantisasinya ya. Ini sinyal diskrit yang belum terkuantisasi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sinyal yang sudah terkuantisasi. Coba Anda lihat sampling yang pertama di sinyal diskrit. Sampling yang pertama nilai tegangannya berapa? Atau amplitudonya? Halo? 5 ya? Karena 5 ini pas di level yang ditentukan atau tidak? Halo? Kalau amplitudonya 5 kan? Ini pas di level yang ditentukan atau lebih atau kurang? Levelnya tadi kan 10 ya, mulai 0 sampai 9 ya. Sorry, sampai 10 juga ternyata di sini. Mulai 1 sampai 10 ya. Halo? Yang sampling pertama ini pas ya di level ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sehingga hasil kuantisasinya dia tidak akan berubah karena nilainya pas di level 5. Kemudian Anda perhatikan yang di sinyal diskrit, sampling yang kedua atau N yang kedua. Anda perhatikan nilainya di berapa? Halo? Dengar suara saya? 7 pas atau 7 kurang? Coba Anda perhatikan. 7 kurang ya. Nah, ini perlu dikuantisasi berarti atau perlu dipadankan, ya enggak? Halo? Halo? Nah, ini nilainya
kira-kira di bawah 6,5 atau di atas 6,5? Nah, kalau tadi lebih tinggi berarti kan dibulatkan ke atas kan? Nah, berarti dibulatkan ke level 7. Nah, sehingga hasil kuantisasinya adalah N kedua, sampling kedua, amplitudonya bernilai 7. Bisa dipahami? Oke. Kemudian coba perhatikan yang di sinyal diskrit, sampling yang ketiga. Berapa nilainya? Lebih lah itu ya. Mungkin 6. Mungkin 0,6 ya itu ya. Itu kan itu kan di atas 8,5 kan nilai levelnya. Sesuai aturan tadi berarti dia dibulatkan kemana? Ke 8 atau ke 9? Ke 9. Nah, coba perhatikan yang di sinyal digital. Levelnya kan sekarang pas di 9. Bisa dipahami ya langkahnya ya? Oke. Sampai level sampai sampling yang ke 16. Nah, intinya kalau sudah pas di level ya tidak dibulatkan lagi ya. Kalau yang lebih atau kurang baru yang dikuantisasi. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian sekarang nih codingnya ya. Tadi kan ADC itu prosesnya ada 3, sampling, quantising, dan coding ya. Nah, coding ini adalah mengubah nilai amplitudo diskrit yang hasil kuantisasi tadi ya ke dalam sinyal biner. Nah, ini kalau 1 bit berarti ya kalau nggak 0 ya 1 ya. Kalau 2 bit ya berarti bitnya ada 2, bisa 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11. Nah, ini kombinasi yang 2 bit. Nah, ini contoh hasil pengkodean ya. Nah, ini contoh hasil level kuantisasi tadi. Mungkin mulai 0 volt sampai 7,5 volt ya. Nah, ini didefinisikan dengan bit sendiri-sendiri setiap levelnya ya. Contoh untuk level amplitudo 1 volt itu nilai bitnya adalah 0010. Kemudian untuk level 7 volt itu nilai bitnya atau nilai digitalnya adalah 111. Halo, di sini bisa dipahami? Halo? Ya. Contoh di sini. Ini kan di sini kan nilai 1 volt ya. 1 volt. Kalau di sini kita lihat nilai binernya 001 ya. Coba dilihat 1 volt di sini 001. Karena ini cuma 3 bit, maka bit yang keempat tidak digunakan ya. Kemudian 7, yang level 7 itu nilai bitnya adalah 111. Bit yang keempat tidak kita gunakan ya karena di sini cuma 3 bit ya. Nah, ini level yang ketujuh ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, nilai 7 volt di sini itu diartikan bit 111. Bisa dipahami ya proses pengkodean? Halo? Ya. Pangkot. Bisa dipahami? Halo, dengar suara saya? Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan operasi dasar pada sinyal diskrit. Notasi atau simbolnya sudah beberapa kali kita bahas ya. Untuk simbol sinyal waktu kontinu kita pakai notasi T ya. Contoh untuk input XT, untuk proses HT, sinyal output notasinya YT. Ini kalau sinyal analog ya. Kalau kita sudah jadi sinyal diskrit, maka notasi T kita gunakan, kita ubah menjadi notasi N. Sinyal input contoh menjadi XN,
proses menjadi HN, output menjadi YN. Bisa dipahami? Halo, dengar suara saya? Ya, tolong kalau saya tanya itu direspon. Saya nggak tahu sampai nyambung atau enggak ya. Tolong ya. Oke, saya lanjutkan. Notasi sinyal diskrit. Sinyal diskrit tadi dinyatakan dengan xn ya, di mana n di sini adalah integer atau bilangan bulat. Kemudian n ini adalah merepresentasikan sampling. Ya, sampling ke berapa? Nah, kalau n sama dengan 0, berarti dia adalah sampling yang ke 0 atau detik ke 0. Kemudian kalau n-nya bernilai 1, berarti dia adalah sampel yang ke 1. Sampai n yang ke berapa, terserah nanti sinyalnya ada berapa samplingnya. Kemudian ini untuk pergeseran atau delay dalam sinyal diskrit, itu sinyal bisa dioperasikan dengan pergeseran sinyal ya. Contoh di sini adalah xn-1. Nah, ini menyatakan sinyal sampel ke n itu digeser sejauh satu sampling atau satu n ke kanan. Kemudian xn-2 ini menyatakan bahwa sinyal sampel ke n ini digeser ke kanan sejauh 2 sampel. Kemudian yang xn plus 1 ini menyatakan bahwa sinyal diskrit digeser ke kiri sejauh 1 sampel. Nah, kalau xn plus 2 ini menyatakan sinyal diskrit tersebut digeser ke kiri sebanyak 2 sampel. Ini apa untuk operasi pergeseran sinyal diskrit ya. Kemudian kita bahas tentang representasi sinyal waktu diskrit. Dalam pengolahan sinyal diskrit ada beberapa sinyal dasar ya. Nah, yang pertama di sini adalah direct unit sample, kemudian delay unit sample, kemudian ada direct unit step, kemudian ada unit ramp function. Cek suara dulu, masih bisa dengar? Oke, kita lanjut. Oke ya. Yang pertama ini direct unit sample. Ini sinyal dihasilkan dari sinyal continue ya, yang nilai yang konstan nilainya atau sinyal DC. Kemudian bentuk sinyal diskrit untuk representasinya berupa deretan pulsa yang bernilai sama, mulai dari negatif hingga sampai positif hingga. Kemudian gambaran matematis untuk sinyal ini adalah di tampilan ini ya. Contoh, delta n akan bernilai 1 pada saat n sama dengan 0. Nah, ini berarti sampling ke 0. Ini coba Anda lihat ya, n-nya sampling yang ke 0. Amplitudonya bernilai 1. Delta n bernilai 1 apabila n sama dengan 0. Kemudian delta n bernilai 0. Jadi sampling yang lainnya selain di 0 ini, sampling yang lain nilainya 0. Bisa dipahami? Halo? Halo, dengar suara saya? Nilainya 0 semua. Cuma yang pada kan di sini disebutkan sinyal bernilai 1 pada saat n sama dengan 0. N sama dengan 0 kan di sini. Ya enggak? Ya. Bernilai 0 untuk n yang lain. N yang lain terserah n itu berapa, yang lain nilainya 0 semua. Yang mempunyai nilai cuma n sama dengan 0 ini. Nilainya 1. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Kemudian ini cuma pergeseran tadi ya. Nah, ini bisa digeser-geser. Bisa nilainya negatif dan positif, tergantung
pergeserannya kemana nanti. Kemudian ini direct unit step. Nah, coba Anda perhatikan di sini. Nah, UN, nah, nilai sinyal diskrit UN akan bernilai 1 pada saat N lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0. Coba Anda perhatikan. N, ini N sama dengan 0 ya. 1 lebih besar dari 0 nggak? Ya. Nah, sampai 2, 3 dan seterusnya kan lebih besar dari 0. Nah, pada saat N mulai 0 sampai lebih besar dari 0 dan seterusnya, itu nilai sinyalnya, amplitudenya bernilai 1. Ya nggak gambarnya? Halo? Ya. Amplitudenya bernilai 0 apabila N-nya lebih kecil dari 0. Coba Anda lihat yang negatif ini. Amplitudenya ada nilainya nggak? Tidak ada. Nilainya 0 kan? Sorry, benar. Ya, ini nilainya 0 kan? Ya. Oke, ada yang tanya kan? Halo? Halo, dengar suara saya? Halo? Ya, kalau saya tanya tolong dijawab, Rek. Ini sudah jelas ada yang ditanyakan. Oke, yang keempat adalah unit ramp function. Merupakan sinyal yang memiliki nilai membesar secara proporsional dan linear. Jadi membesar secara proporsional dan linear ya, membesar secara ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Mulai dari 0 bernilai 0, 1 nilainya lebih besar dari yang N ke 0, kemudian 2 nilainya lebih besar dari N yang ke 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah unit ramp function. Nilai apa? Contoh sinyal Rn 0,25 N dikali UN. Nah, ini adalah contoh untuk sinyal diskrit unit ramp function atau sinyal yang memiliki nilai membesar secara proporsional dan linear. Oke, kemudian kita lanjutkan format atau bentuk dari sinyal diskrit. Cek suara dulu, bisa didengar suara saya? Oke, saya lanjut. Nah, format sinyal diskrit itu bisa kita representasikan atau kita hadirkan dalam beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk persamaan matematis atau fungsi ya. Kemudian bisa dalam bentuk tabel, kemudian bisa dalam bentuk deret, juga bisa dalam bentuk respon impuls atau impuls respon. Nah, ini ada contoh sebuah sinyal. Nah, sinyal ini adalah ditampilkan dalam bentuk gambar ya. Sinyal XN ini mempunyai berapa N? Kalau Anda lihat. Halo, bisa dengar suara saya? Nah, 4N ya. N yang ke 0, amplitudenya bernilai berapa? N yang ketiga, amplitudenya bernilai berapa? Oke. Yang lain sudah paham? Yang lain paham nggak? Oke. Nah, kemudian dari gambar sinyal diskrit ini kita suruh mengubah dalam bentuk fungsi atau persamaan matematis, kemudian bentuk tabel, kemudian dalam bentuk deret, dan yang terakhir dalam bentuk respon impuls. Nah, kemudian coba kita lihat dalam bentuk fungsinya seperti apa. Nah, ini bentuk tabel dulu ya. Nah, ini XN. Nah,
N yang ke 0 nilainya min 2 ya. Kemudian ini mestinya apa, tidak 0 ya. Sebentar. Oh sorry ini benar. N-nya yang ini ya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, N-nya yang baris atas ya, baris atas. N sama dengan 0, ini ya. Amplitudenya bernilai 2. Ya, seperti gambar ya. Oke. Ya. Kemudian N sama dengan pada saat N sama dengan 1, amplitudenya bernilai 1. Ya enggak? Oke. N sama dengan 3, ini ya. Amplitudenya bernilai 1. Ya enggak? Halo. Nah, kemudian N sama dengan 4, kan lebih besar dari 3 ya. 4 dan terus, ini titik, ini dan seterusnya ya. Amplitudenya bernilai 0. Benar enggak? Ya. Demikian juga ini. Nah, pada saat N sama dengan min 1 dan seterusnya, amplitudenya bernilai 0 semua. Benar nggak? Halo, jawab dong. Baik, saya lanjut. Ini dalam bentuk deret ya. Kalau gambar ini kita tuliskan dalam bentuk deret. Nah, xn sama dengan titik 0 ya. Ini nilai amplitudenya. Nah, kemudian baru kita tulis 2, kemudian 1 sampai n yang ketiga ini ya. Kemudian selanjutnya kita tulis 0 lagi amplitudenya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat n sama dengan 0 ini kita kasih panah. Nah, ini penulisan dalam bentuk deret ya. Tanda panah ini menunjukkan ini n sama dengan 0. Ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang dalam bentuk respon impuls ya. Nah, respon impuls untuk mengambil sinyal ke main K, nah, dilakukan dengan cara mengalihkan sinyal diskrit dengan unit impuls delta yang bacanya delta n main K. Nah, dengan persamaan nah, seperti ini. Xn sama dengan sigma sigma dari perkalian X dikali XK dikalikan delta N min K mulai min tak hingga sampai K tak hingga. Ini untuk mencari dalam bentuk respon impuls atau impuls respon, kita gunakan persamaan ini. Ini kita dengan persamaan ini sehingga kita dapat menyatakan sinyal yang dalam bentuk gambar ini ke dalam bentuk impuls respon atau respon impuls. X0, nah ini X0 delta N ini pada saat N yang ke 0 ini ya. X0 delta N ini kita ganti 2 karena amplitudenya di sini 2 ya. Plus X1 delta N. Nah, ini X1 delta N berarti ini N yang ke 1 nilai amplitudenya 1. Kemudian X2 delta N. X2 delta N min 2 ini adalah nilai amplitudo sampling yang kedua. Kemudian X3 delta N min 3 ini adalah nilai sampling yang ketiga. Nah, nilainya kan satu semua ya, mulai dari N1 sampai N sama dengan 3 ya. Nah, ini 1, 1, 1, 1. Nah, kemudian kita tulis lagi 2 delta N plus 2
saat dikali delta kan kita tulis delta saja ya. Sehingga plus delta n-1 plus delta n-2 plus delta n-3. Nah, ini adalah sinyal diskrit ini, gambar ini kalau kita tulis dalam bentuk respon impuls. Ini ya, xn sama dengan 2 delta n plus delta n-1 plus delta n-2 plus delta n-3. Bisa dipahami atau ada yang tanyakan? Halo? Saya kira mudah ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya.